Oke guys, balik lagi ketemu dengan saya Mas Ba. Ini sekarang posisi sudah nyebrang ke balik lagi ke Surabaya guys. Aduh, sumpah sepertinya saya harus lebih banyak belajar tentang pemahaman sistem kerja motor 2 tak. Karena aduh sumpah ini baru pertama kali, pengalaman lah berharga banget. Jadi aku tuh Jadi tak pikir tuh kirain kalau misalkan tangki tangki oli sampingnya masih berfungsi dengan benar, jadi kita nggak perlu lagi buat ngasih ataupun nambahin ke tangki bensinnya guys. Tapi ternyata salah dugaan. Saya itu semua salah, dan tadi waktu nge-gym, waktu bener-bener ceket banget dan nggak bisa diapa-apain, aku telepon beberapa teman-temanku yang anak-anak bengkel dan anak-anak 2 tak. Ternyata aduh sumpah sarannya hampir sama semua. Jadi misalkan kalau pakai motor 2 tak, apalagi kalau buat ngebut atau buat bepergian jauh, minimal kalian harus menambahi kalau misalkan 1 liter itu 1 tutup botol ke tangki bahan bakarnya guys. Aduh pantesan ini tadi sumpah pengalaman berharga banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pengalaman, dan ini sudah sedikit lumayan ngebul lah, gara-gara tadi kan di video yang sebelumnya udah tak akalin, tak kasih tak sedot dari tangki oli sampingnya pakai sedotan, terus habis itu tak pindahin ke tangki bensinnya, terus tak pakai pelan-pelan sampai nyebrang balik lagi ke Surabaya, dan alhamdulillah bisa sampai Surabaya lagi guys. Ini benar-benar pengalaman berharga banget, karena pertama kalinya tahu kendala-kendala buat motor 2 tak. Terus mungkin next kedepannya, jadi tiap kali aku habis isi bahan bakar, aku harus nambahin oli secara pribadi ke tangki bensinnya buat meminimalisir ceket tadi itu guys. Terus katanya sih kalau ngebulnya terlalu banyak itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena motor 2 tak. Karena nggak tahu, pikirku kalau misalkan ngebulnya terlalu banyak itu jadi aneh gitu guys. Ternyata justru itu malah yang bikin baik. Jadi 2 tak tuh semakin kelihatan ngebul. Oh sumpah, kelihatan ngebul itu kelihatan normal. Waduh, sumpah. Sekarang udah maghrib, paling sekitar jam 5:30 lah. Kayaknya ini aku mau langsung ke bengkel aja. Enggak sih, pulang dulu buat ngambil oli samping, karena tadi cuman tak kuras dari tangki olinya sih. Jadi aku harus nambahin ke tangki olinya lagi, sama tambahin dikit lah ntar ke tangki bensinnya. Semoga aja. Aduh. Yuk, terus. Semoga aja ntar malam pakai ke pacet masih mampu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar tak banyakin oli sampingnya. Aduh. Ya. Jadi mohon maaf banget belum bisa ngasih belum bisa memberikan konten top speed karena motornya belum benar-benar sehat banget, dan motor ini emang barusan kebeli dan belum tahu apa-apain, jadi aku belum tahu sih dalam-dalamnya seperti apa. Jadi mungkin ntar lah ngetes top speed tuh kalau misalkan udah tak bongkar sendiri dan aku udah tahu dalamannya, jadi lebih enak. Untuk sekarang paling guys test ride biasa lah, vlog biasa dulu guys. Sabar sambil nungguin duit buat ngurus suratnya dulu, habis itu kita ntar lihat dalaman mesinnya. Ini aku cuman berani paling 45, 46, mentok 50, udah kurangin lagi gasnya karena takut nge-gym lagi guys. Tadi waktu di Suramadu, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas ini, mentok tuh dapat berapa ya, 113, 114an lah. Kalian bisa tonton videonya aja langsung. Terus gara-gara itu tahu-tahu tiba-tiba nge-gym untuk yang pertama kalinya, dan hampir aja crash guys, tapi beruntungnya aku langsung sikap
langsung tak kopling gitu guys, jadi nggak sampai goyang-goyang kayak gini. Tapi sempet goyang-goyang sih, berhubungnya masih bisa ngimbangin, jadi aman lah. Ayo Pak, terus Pak, lanjut. Iya, jadi cemen gini naiknya. aduh apalah, yang penting nyampe rumah dulu lah guys, daripada nge-gym lagi. Berarti kalau misalkan buat touring jauh 2 tak juga mesti was-was ya, mesti ngecekin oli sampingnya. Jadi kita harus, katanya sih harus dilihat dari ini apa namanya, asap yang keluar dari knalpot. Jadi kalau misalkan buat bepergian jauh, kalian harus ngecek. Kalau misalkan asapnya keluarnya dikit banget, itu tandanya apa, oli sampingnya perlu ditambahin. Jadi biar nanti kalau benar-benar udah panas nggak nge-gym lah pistonnya. Aduh, semakin ngebul semakin aman. Emang bener slogannya 2 tak tuh, salam ngebul. Nggak ngebul malah bahaya. Aduh, sempat berpikiran, tak kirain justru ketika nggak ngebul itu apa ya, pembakarannya sempurna gitu guys. Jadi pas antara bahan bakar sama oli samping, ternyata justru malah berbahaya. Ya lumayan lah. Lumayan, cukup dapat pengalaman berharga hari ini. Jadi next time bisa buat was-was lah, kalau misalkan mau dipakai buat jauh atau buat kebut-kebutan, minimal harus standby lah. Terus mungkin ini entah kapan ya, mungkin ukuran pilot jetnya tak turunin aja dikit. Kemarin pakai 27,5 atau 2,75, kurang tahu juga. Tapi kayaknya bisa mau tak belikan di bawahnya sekitar 225-an lah. Kalau misalkan 27,5 ya tak belikan 25. Kalau misalkan 2,75 ya tak belikan 2,50 lah. Biar nggak gede-gede banget. Enak yo. Jadi buat kalian yang merasa bikers atau anak motor, paling enggak kalian harus tahu lah misalkan cara menangani motor kalian sendiri ketika sedang ada kendala. Jadi jangan panik, tetap tenang, berpikir jernih, kira-kira apa masalahnya dicari dulu. Jangan manja, jangan gegabah minta tolong, atau jangan gegabah buru-buru nyari apa ya, astaga, buru-buru nyari bantuan dulu. Kalian pikir dulu sambil belajar agar kalian bisa memahami antara hati kalian dan perasaan motornya. Kalau aku pribadi sih gitu guys, jadi paling enggak aku harus tahu gitu apa keluh kesahnya motorku. Jadi misalkan suatu saat ada trouble atau emang bener-bener sendirian, kita bisa menghadapi tanpa harus menyusahkan orang lain. Tapi kalau emang ketika trouble-nya udah bener-bener crowded banget dan nggak bisa ditangani sendirian, ya emang udah waktunya minta tolong gitu guys. Jadi harus apa ya, opsi kedua lah, paling enggak kalian harus mandiri dulu buat menangani kendala di motor kalian, begitu. Jadi itu dulu lah tips dari saya. Jadi bikers jangan manja, jangan buru-buru minta tolong, ntar takutnya minta tolong yang dimintain entah repot atau nggak bisa, terus ngambok bilangnya jores duluran. Nggak gitu guys. Jadi misalkan ada kendala, paling nggak kalian harus bisa menghadapi dulu sendirian. Oke? Yaudah, ini udah mau sampai di rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan ocehan saya. Aduh, sumpah pelajaran banget hari ini. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.